Oke, berikutnya silakan kita pakai belajar dari file aja. Nah, selanjutnya kita akan bikin file namanya tes MySQL. Ini untuk ngetes MySQL kita. Oke, bentar ya. Silakan bikin file baru, kasih nama tes MySQL, mysql.js. Nah, copy lagi codingnya ya. Ada di sini. Codingnya di copy lagi aja. Nah, ini nih codingnya. Tinggal di apa tuh? Tinggal di raw boleh ya. Yang penting di copy aja. Copy. Kemudian kita masukin ke sini. Oke, sambil saya jelasin ya. Oke, kita mulai dulu dari atas. Yang ini nambahin library ya. Kemudian ini konfigurasinya. Nah, untuk host kita tulis localhost. Ya, karena memang nggak di remote, database-nya udah lokal saja. Untuk user dan password ini ngikutin settingan dari Laragon ya, di mana usernya root, passwordnya kita kosongkan. Nah, untuk database nih sensor data nanti teman-teman harus bikin dulu berarti ya, nama database-nya. Nah, cara bikinnya gimana? Nah, sekarang untuk cara bikinnya, ini saya mungkin akan pelan-pelan. Untuk cara bikin database, karena kalau ini langsung dijalankan, ini pasti error ya. Punya saya nggak error ya, karena punya saya udah pernah bikin. Ini mungkin saya tulis aja sensor data IoT ya, gini ya. Namanya punya saya sensor data IoT. Nah, kalau dijalankan ya, kita jalankan. Ini saya coba Ctrl C dulu. Ada yang ngirim pesan. Kalau kita jalankan nih, misalkan ya, node test mysql.js. Enter. Tuh, error tuh. Muncul. Unknown database sensor data IoT. Katanya tidak diketahui databasenya. Kenapa? Karena memang kita belum bikin databasenya. Nah, sekarang kita akan coba bikin. Nah, teman-teman kan kemarin PHP MyAdmin udah dibikin ya. Nah, sekarang kalau sudah tinggal klik database saja. Nanti akan muncul PHP MyAdmin. Nah, pastikan dijalankan dulu nih si ini ya, si MySQL-nya dijalankan dulu. Oke, kita tunggu sampai si PHP admin-nya jalan. Nah, tadi kan ada yang pakai MySQL Workbench. Ya, silakan dibuka MySQL Workbench ya. Oke, di sini ketika sudah muncul seperti ini ya, untuk bikin database baru ya, silakan klik new. Nih di sini nih, di pojok kiri ada tulisan new. Ya, untuk bikin database baru, silakan klik new. Ketika si PHP admin-nya udah jadi, silakan klik new. Hmm. Kemudian kasih nama databasenya. Tadi tadi punya saya apa tuh data sensor ya, data sensor IoT ya. Nah, teman-teman silakan terserah nama databasenya apa. Kita bisa lihat dulu tadi punya saya udah saya ganti. Oh, maaf, sensor data IoT salah. Copy aja ya biar nggak salah ya. Sensor data IoT. Kita paste, kita masukkan ke sini. Udah. Berikutnya tinggal kita klik create aja. Udah dikasih nama, tinggal klik create. Create. Udah berhasil. Jadi tuh sensor data IoT gitu. Dia nyambung ke sensor data ya, karena ini sensor data tuh yang sebelumnya nih, yang latihan saya. Nah, terus, nah kalau kita jalankan, ini kemungkinan masih ada yang error. Nih, saya jalankan ya. Nah, errornya adalah sensor data IoT-nya tuh udah ada database-nya, tapi tabel sensor datanya belum ada. Gitu ya. Si tabel sensor datanya belum ada. Kenapa? Karena di sini, ini teman-teman bisa lihat ya. Di sini ada perintah, yang ini sebetulnya nggak di ini juga nggak apa-apa. Ini ngambil waktu sendiri saat isi ini database. Ya, ini nggak apa-apa sih ini delete aja ya. Ini ngambil waktu doang ya. Kita delete aja nggak apa-apa. Ini nggak penting. Bukan nggak penting ya, maksudnya nggak kita pakai dulu. Nah, nah di sini ada query ya. Teman-teman bisa lihat ya ada query. Query itu untuk menjalankan perintah. Ini cara menjalankannya kayak gini. Kalau rekan-rekan masih agak pusing gitu ya lihat lihat coding ini nggak apa-apa ya, wajar ya. Saya pun sama. Ketika saya belajar pertama kali di Node.js atau JavaScript gitu ya, kok pusing banget gitu, ya, kok beda banget sama Arduino pemrogramannya ini wait apa lagi? Nggak apa-apa ya. Wait itu kalau di ini kan dia nunggu ya, nunggu sampai si query-nya dijalankan gitu ya. Gak apa-apa gitu ya, wajar ya. Yang penting teman-teman tahu cara kerjanya dulu aja. Nah, di sini kita akan melakukan pengecekan ya, data di database select bintang from sensor data. Nah, kenapa error? Karena si tabel sensor datanya belum ada gitu ya, lagi-lagi belum ada gitu. Nah, sekarang kita akan coba apa namanya?
bikin tabelnya. Nah, di sini aja nih bikin tabelnya. Ini kan ketika tadi kita bikin database, otomatis muncul ini kan. Udah tinggal tulis sensor data, nama tabelnya. Sensor data ya, sensor data. Nah, udah tinggal tulis kolomnya 4, kayaknya 3 juga cukup ya. ID, nama datanya, nama sensornya, kemudian dan timestamp kan. 3 aja cukup ya. Kemudian tinggal klik read. Nah, di sini agak pelan-pelan. Coba saya gedein dulu ya. Nah, segini lah ya. Kolom pertama kita isi ID, teman-teman. Ya, kolom pertama silahkan diisi dengan ID. Tipe datanya INT aja. Lens value-nya bisa diisi 255 ya. Kemudian silahkan geser ke kanan. Nah, di bagian ID silahkan klik auto increment yang ini nih. Dicentang aja. Ini membuat si ID-nya nanti akan otomatis bertambah ya, dan otomatis dia menjadi primary key gitu ya. Primary key itu apa? Primary key itu adalah nanti digunakan kayak misalnya kita mau menghapus data berdasarkan ID ya. ID berapa yang mau kita hapus? ID satu misalkan di tabel. Misalkan kita mau mengedit data yang mana yang mau dihapus? Data yang ada di ID 2 misalkan. Kayak gitu ya. Jadi itu penting. ID itu penting. Udah ya, itu yang ID kayak gitu. Kemudian selanjutnya adalah data. Data ini nanti untuk menyimpan nilai sensor ya. Sebenarnya bebas ya, misalkan mau tulis data MQ2 juga bisa ya, kayak gini. Nanti kalau sensornya ada banyak kan tinggal tulis. Kalau saya mungkin data aja dulu ya, kayak gini tulisnya. Data ini terserah tipe datanya apa. Kalau misalkan mau ditulis plot, boleh. Misalkan datanya nanti ada plot gitu ya, ya udah tulis plot gitu ya. Plot itu kayaknya dibiarkan ya, range-nya nggak usah diisi kalau nggak salah ya. Terus yang berikutnya adalah timestamp. Ya, timestamp ini adalah waktu ya. Timestamp ini adalah waktu. Nanti ada tanggal dan juga ada waktu. Silakan diisi menjadi timestamp. Ya, sebentar saya takut salah ya. Saya lihat di tipe data, di struktur data tabel sebelumnya yang udah saya bikin. Iya, timestamp betul. Current timestamp betul. Oke, timestamp betul. Kemudian, nah ini biar otomatis defaultnya kita tulis current timestamp ya. Jadi biar dia otomatis nanti. Yang ini nggak perlu ya. Udah sih, itu aja. Nah, settingannya udah gitu aja, teman-teman. Silakan. Ini bentar lagi saya eh, jalankan ya. Kita klik save nih. Silakan barangkali ada yang mau lihat dulu settingannya. Udah, yang lainnya bisa dikosongkan. Aman ya harusnya. Kalau udah aman, kita coba klik save. Udah tuh. Nah, kalau kita jalankan lagi nih, errornya harusnya hilang. Hilang ya. Kenapa? Karena database-nya udah ada, tabelnya juga udah ada. Gitu ya. Jadi errornya nggak ada lagi. Sudah hilang gitu ya errornya ya. Yang ada di sini adalah datanya masih kosong ya. Datanya masih kosong, nggak apa-apa. Nah, kalau mau nyoba nambahin, bisa ke sini aja nih, ke insert gitu ya. Nah, terus masukin ID nggak perlu diisi, timestamp juga nggak perlu diisi. Yang diisi cukup datanya aja di sini, satu. Tinggal diisi misalkan kita mau masukin suhu 32,5 ya misalkan. Ya udah klik go, udah jalan. Kalau kita jalanin lagi di sini, Ctrl C, Enter, ada tuh datanya tuh. ID satu datanya ini timestampnya. Nah, ini timestampnya. Gitu. Oke, ada yang punya kendala nggak? Silakan. Takutnya ada yang masih ada kendala gitu ya. Boleh silakan. Ataukah udah nyerah ya? Aduh udah malam nih saya udah nggak bisa ngikutin gitu ya. Mungkin saya bisa percepat gitu ya. Jadi nanti teman-teman mungkin bisa lihat di rekaman gitu ya. Tapi kalau masih kuat ya ayo saya tunggu. Gak masalah. Lihat bagian MySQL ya. Silakan. Ini strukturnya.
Untuk bikin database tinggal ke sini aja, Mas. Nah, tinggal ke klik new aja. Kasih nama database-nya gitu udah. Kemudian klik go atau klik save ya kalau nggak salah. Username apa ya? Username. Ini, maksudnya ini. Ini default kok. KDSQL yang kebuka bukan PHP-MyAdmin. Silakan diinstal dulu PHP-MyAdmin-nya ya. Tinggal ke sini aja nih, klik kanan, tools, terus quick add ya. Nah, kemudian klik PHP-MyAdmin. Silakan. Kalau misalkan yang munculnya HDSQL berarti belum diinstal tuh PHP-MyAdmin-nya. Silakan diinstal dulu. PHP My Login, username-nya root. Username-nya root, password-nya kosong. Share kodenya boleh sebentar ya. Saya kirimkan filenya. Aduh salah mulu nih. Bentar, saya kirimkan filenya ya. Nah, silakan. Udah saya kirimkan ke Zoom ya. Testmysql.js. Oke, berapa orang nih yang udah sampai sini? Selain tadi siapa Mas Henry ya? Kalau MySQL-nya pakai PPS gimana? Diinstal dulu MySQL-nya di PPS. Karena di PPS itu kita kayak dikasih komputer kosong gitu ya. Jadi kita nginstal semuanya gitu. Kita nginstal MySQL, kita nginstal Node.js, ya semua aplikasinya kita install gitu. Apa ini? Regret to inform that you do to financial DB. Apa itu? Oh, di klik kanan nggak bisa ya? Atau coba Mas ikutin yang ini aja Mas. Ikutin tutorial yang udah saya share ya. Nah, ini nih. Bukan. Nah, ini. Ada cara manual ya. Kalau error dengan cara yang tadi bisa manual nambahin. Ini ada tutorialnya di slide-nya. Menambahkan PHP-MyAdmin di Laragon, tapi cara manualnya gitu ya. Jadi kita install dulu, download dulu PHP-MyAdmin-nya, dimasukin ke folder Laragon gitu. Kalau pakai cara yang tadi nggak berhasil ya, sebenarnya yang paling gampang ya klik kanan, tools, terus masuk quick add, terus masuk PHP-MyAdmin kan tinggal diklik. Ini cara gampang, tapi kalau ternyata cara ini nggak jalan atau error, bisa gunakan cara manual. Agak panjang sih cara manual, cuman bisa cek di apa tuh, cek di YouTube-nya ya. Di link di slide aja dibuka slide-nya, kemudian di link di YouTube-nya. Dicek di YouTube. Coding test MySQL JS-nya tidak tidak kebuka. Apa tuh maksudnya tidak kebuka? Tidak jalankah ataukah gimana nih? Mas tadi jenis timestamp. Jenis timestamp maaf, 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 maaf. Ya, tipenya timestamp defaultnya current timestamp ya. Jenis namanya timestamp, type-nya timestamp, kemudian defaultnya current timestamp. Diubah ya, defaultnya diubah. Jadi current timestamp. Yuk, selain Mas Hendrik, apakah ada yang lain yang sudah sampai sini? Pas saya close terminal Laragon, kemudian buka kembali, terminal tidak terdeteksi filenya. Oh, Masnya harus ini dulu, Mas. Harus CD dulu. Masuk dulu ke ini. Masuk dulu ke folder projectnya, Mas.
Kalau udah dibuka kan biasanya dia masih di ini ya. Kalau dibuka ditutup dia harusnya ada di masih ada di folder www dia. Nah, dia kan masih ada di folder ini nih, Mas. Jadi Mas harus masuk lagi ke folder dashboardnya gitu ya. Tinggal ketik aja CD, kemudian masukin dashboard IoT. Nah, gitu. Ini salah ketik ya. Nah, gitu. Nah, nah ini udah masuk di dashboard IoT. Sudah ya, tampilan terminal Paragon. Apa itu Paragon? Apa itu? Aman, oke. Yang aman udah banyak ya. Yang masih error siapa? Atau apa errornya gitu? Sebelum pakai head SQL juga aman ya harusnya. Cuman saya bingung head SQL tuh cara ininya. Head SQL bingung cara pakainya gitu ya head SQL tuh. Kalau PHP admin kan udah biasa ya. Tools head SQL tampilan database tadi. Oke. Tampilan database jadi yang ini. Ya, silakan. Jadi mas oke, udah banyak juga ya yang berhasil ya. Kita lanjut ya. Oke. Berikutnya adalah